Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini, hari ini tanggal 24 Mei, hari Minggu, dan masih jam 4.55 pagi. Jadi masih pagi banget. Hari ini adalah Hari Raya Idul Fitri. Nah, buat teman-teman yang ngerayain Hari Raya Idul Fitri, aku ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, sebelumnya aku juga mau terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe, udah mau like dan juga mau komen. Buat teman-teman yang udah support aku terima kasih banget. Semoga rezekinya makin lancar, oke? Dan yang belum subscribe, aku mau minta tolong teman-teman subscribe dulu dong, biar channel ini bisa berkembang, oke? Terus aku minta like kalau suka pada vlognya, dan juga komentar sebanyak-banyaknya kalau ada kritik, saran, ataupun ada request. Oke. Oh ya, nah ini kan masih jam 5 pagi nih. Ini aku posisi tetap masih di kotaku tercinta, di kota Malang. Nah, hari ini adalah perjalananku dari Malang Kota ke Malang Kabupaten atau Turen. Nah, by the way, di vlog kali ini aku mau nunjukin ke teman-teman gimana sih keadaan jalanan pagi kota Malang. Nanti teman-teman bisa lihat hubungan dengan himbauan dari pemerintah kalau sholat Idul Fitri di tahun ini nggak boleh diadakan di masjid atau di lapangan, dan digantikan untuk sholat sendiri-sendiri di rumah, gitu ya, untuk menghindari adanya berkerumunnya massa atau masyarakat, agar rantai COVID-19 itu bisa terputus. Jadi ini nanti kita akan melewati beberapa masjid, nanti bisa teman-teman lihat sendiri, oke? Jadi vlog ini hanya untuk sekedar informasi, jadi bukan untuk saling menyalahkan mau sholat Idul Fitri di rumah atau sholat Idul Fitri di masjid. Kami tidak menyalahkan, ini hanya sekedar informasi. Setelah ada himbauan seperti itu, gimana sih masyarakatnya, gitu ya? Soalnya memang untuk saat ini masih dalam masa PSBB. Jadi ini aku perjalanan dari Malang Kota ke Malang Kabupaten itu melewati Jinan, terus ke Wajak, baru ke Turen, gitu ya. Nah, untuk perjalananku tadi dari tempatku sampai sekarang ini, aku sekarang posisi Kidangbang. Jadi Kidangbang itu perbatasan setelah Tajinan mau ke Wajak. Nah, di sini, nah tuh masjidnya semuanya masih berkumandang ya. Jadi selama perjalananku tadi, mulai tadi sampai di titik ini, itu semua masjid masih melakukan dan mereka masih persiapan untuk melakukan sholat Idul Fitri. Seperti itu ya. Jadi tadi itu aku melewatin beberapa masjid, ada sekitar 6 atau 7 masjid besar ya, yang sudah menutup jalan untuk melakukan persiapan untuk sholat Idul Fitri. Nah, kalau teman-teman bisa dengar, banyak sekali masjid-masjid yang masih beraktivitas. Sekali lagi aku mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan selamat menunaikan ibadah sholat Id buat teman-teman yang melakukan sholat Idul Fitri. Nah, ini sekarang aku ada di Kidangbang menuju ke arah Wajak. Sekarang itu sekitar jam 5 pagi, pas 5.05.03 ya. Jalanan masih sangat sepi, ini bisa dikatakan aku sendirian di jalan. Ini di sebelah kiri juga ada musola, dan mereka juga akan melakukan sholat Idul Fitri. Kalau masalah jalanan ini bisa dikatakan benar-benar sepi. Jadi ini di jalan aku sendiri. Cuma satu mobil tok, nggak ada motor, juga nggak ada. Di sebelah kanan ini ada masjid, juga masih melakukan sholat Idul Fitri. Dan cuma tadi ada sih beberapa orang aktivitas di luar rumah. Paling kalau ibu-ibunya nyapu, ada yang ada yang nyapu, ada yang bersih-bersih. Orang yang lagi mempersiapkan
untuk sholat Idul Fitri di masjid gitu ya. Nah, nanti aku akan update lagi kalau ada perkembangan. Nah, ini sekarang aku ada di pertigaan dari arah Kidangbang. Jadi ini aku dari arah Kidangbang. Kalau ke kiri itu menuju Tumpang, dan kalau ke kanan menuju Turen. Ini kita ada di Pasar Wajah. Jadi berhubung kita mau ke Turen, berarti kita harus belok kanan. Sampai saat ini, sampai aku di titik ini di daerah Wajah, masih belum ada daerah yang ditutup untuk membatasi PSBB di Kota Malang. Jadi masyarakat Malang masih bisa beraktivitas seperti biasa dari Kota Malang ke Malang Kabupaten, begitu juga sebaliknya, dan juga ke arah Batu. Masih belum ada jalan yang ditutup. Ada sih beberapa jalan yang ditutup, itu pun karena ada masjid yang melakukan sholat Idul Fitri, tapi masih diberi untuk jalan alternatif agar kita bisa melewatinya. Jadi setiap tahunnya itu aku ke rumah ibuku itu pagi kayak gini, jam 5 pagi, jam 4 pagi gitu. Cuma memang di tahun ini memang ada sedikit perubahan, mungkin memang agak sedikit sepi di ada orang-orang takbiran, mungkin sedikit sepi, cuma antusiasnya masih tetap sama seperti itu. Nanti aku update lagi ya. Jadi kita ini udah berada di pertigaan Talok. Kalau arah ke kiri kita ke arah Talok atau Dampit. Kalau ke arah kanan kita ke arah Turen. Tadi sedikit perjalanan dari Malang Kota ke Malang Kabupaten. Paling nggak bisa ngasih info ke teman-teman kalau memang ada teman-teman yang bertanya-tanya di PSBB di Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri di masa PSBB Kota Malang gimana sih jalannya, apa ada yang ditutup, terus gimana sih aktivitas warganya, apa masih bisa sholat Id dan lain-lain. Setidaknya masih bisa untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, jadi jangan lupa like dan subscribe agar teman-teman gak kelupaan dan ketinggalan dari video dari Raja. Dan juga tulis di kolom komentar kalau ada kritik, saran, ataupun request dari teman-teman yang ingin Raja bawain, seperti itu ya. Nah, untuk vlog perjalanan pagi ini pas di hari raya Idul Fitri aku tutup sampai di sini ya guys. Jadi aku sekali lagi ngucapin selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Vlog ini tanpa ada maksud apa-apa, cuma ingin memberi informasi kepada teman-teman semuanya gimana perjalananku dan gimana keadaan Jalan Malang di pagi hari di Hari Raya Idul Fitri, perjalanan dari Malang Kota menuju Kota Turen. Oke, aku akhiri. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Selamat pagi.